Halo pemirsa Next Channel, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di Women's Talk, program yang menyoroti sosok wanita inspiratif di balik industri-industri besar di Indonesia. Nah pemirsa, hari ini kita akan memasuki dunia yang mungkin didominasi oleh banyak laki-laki, yaitu teknologi, logistik, dan transportasi. Dan saat ini saya sudah berada di Transtrack yang merupakan tech enabler company yang berfokus kepada manajemen dari armada. Nah penasaran kan seperti apa sih sebenarnya bisnis dari tech enabler tersebut? Yuk ikutin saya. Percepatan transformasi digital di sektor logistik semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap data operasional real-time, di mana penerapan teknologi digital dalam manajemen armada kini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menekan inefisiensi biaya serta merespon tuntutan implementasi sustainability supply chain. Menjawab tantangan tersebut, Transtrack hadir dengan mengusung teknologi Smart Fleet Management System yang dirancang untuk membantu perusahaan memantau performa armada secara real-time, mengidentifikasi potensi inefisiensi, serta menghitung emisi karbon secara otomatis berdasarkan aktivitas kendaraan. Lantas seperti apa strategi Transtrack dalam menghadirkan solusi teknologi transportasi dan logistik di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder and CEO Transtrack, Anggia Meisesari, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, sudah hadir bersama saya hari ini Ibu Anggia Meisesari selaku founder dan juga CEO dari Transtrack. Halo Ibu Anggia, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu, mungkin pemirsa di rumah masih sedikit penasaran nih, apa sih sebenarnya Transtrack itu apa? Transtrack ini sebuah perusahaan teknologi sebetulnya. Jadi sebelumnya banyak media juga yang menyebutkan kalau Transtrack ini adalah perusahaan logistik. Padahal sebetulnya kami ini adalah tech enabler company. Jadi kami memang mengkhususkan diri pada penyediaan teknologi untuk membantu di operasional logistik dan transportasi. Jadi sebenarnya dia perusahaan teknologi yang membantu industri transportasi juga logistik. Betul, ya. Iya. I see. Terus awal mula kenapa sih bikin Transtrack ini? Dari awalnya tuh apa sih Ibu? Sebetulnya karena sebelumnya kebetulan saya bekerja di perusahaan sejenis dengan Transtrack. Hanya levelnya lebih global, mereka sudah ada di 25 negara. Saya sebagai country head di Indonesia. Saat itu saya melihat bahwa solusi yang ditawarkan oleh perusahaan global umumnya lebih rigid. Sedangkan saya percaya bahwa teknologi yang bisa diserap oleh pasar itu adalah yang harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Karena itu saya dengan Pak Pujut, co-founder Transtrack, kami berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk membangun sendiri perusahaan teknologi yang bisa lebih agile, mudah beradaptasi dengan kebutuhan lokal di Indonesia terutama saat itu. Jadi hadir Transtrack. Mulai dari keresahan kebutuhan di pasar Indonesia ya Bu ya. Tapi mungkin secara general nih Bu, apa sih sebenarnya tech enabler itu? Mungkin pemirsa masih belum belum common lah ya di pemirsa di rumah, apa tech enabler itu? Jadi tech enabler ini adalah teknologi yang dapat mendukung kegiatan atau aktivitas bisnis. Kebetulan kalau Transtrack ini bukan hanya untuk industri atau perusahaan logistik dan transportasi, tapi lebih ke aktivitasnya. Karena setiap bisnis atau perusahaan apapun itu pasti ada aktivitas logistik dan transportasinya, baik itu barang maupun orang. Sebagai contoh, bukan hanya perusahaan bis atau perusahaan travel atau perusahaan logistik, tapi juga perusahaan tambang, perusahaan F&B, kemudian finance, manufacture, itu semua ada aktivitas transportasi dan logistik. Nah, Transtrack sebagai tech enabler hadir untuk mendukung optimalisasi dari kegiatan bisnis mereka. Basically semua industri itu punya logistik juga transportasinya ya, dan itu bisa menggunakan Transtrack-nya ya. Sejauh ini sudah masuk ke industri apa aja Ibu Transtrack di Indonesia?
Transtrek vertikal industrinya banyak sekali, Banyak Mbak. sekali, ya. Jadi mulai dari awal dulu adalah memang spesifik ke perusahaan logistik, perusahaan public transport. Sekarang sudah ke mining, plantation, farming, F&B, finance, dealer, bahkan maritim. Oh, sampai maritim ya? Betul, jadi Transtrek bukan hanya sekarang fokus di aktivitas transportasi logistik darat, tapi juga sudah masuk ke laut. Wow, itu berarti kalau kita lihat dari laut, darat dan lain-lain, itu yang paling challenging di mana, Ibu? Laut tentunya. Laut ya tentunya. Maritim ya, karena lebih kompleks ya. Gitu. Sebetulnya Transtrek bukan menyediakan simulator. Jadi simulator yang ada di customer experience Transtrek sebetulnya agar customer lebih bisa merasakan solusinya Transtrek itu seperti apa gitu, tanpa harus diinstal dulu atau diimplementasikan dulu di kendaraan. Nah, kalau untuk di maritim, tantangannya sebetulnya adalah mulai dari kapal besar ya seperti vessel, itu adalah optimalisasi untuk penggunaan bahan bakar. Jadi Transtrek membantu untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan bahan bakar, termasuk juga pencegahan terhadap pencurian bahan bakar. Nah, kalau untuk ke kapal-kapal kecil nelayan yang mencari ikan gitu ya di laut, ini BBM-nya kan disubsidi nih oleh pemerintah. Nah, Transtrek dapat membantu monitoring aktivitas penggunaan BBM-nya, apakah betul memang dipakai berlayar untuk menangkap ikan atau dipergunakan untuk hal yang lain. Nah, jadi memang solusi kami bukan hanya membantu untuk memaksimalkan produktivitas, tapi juga mengurangi terjadinya kecurangan. Oke, monitoring lah ya. Betul. Namun sejauh ini Transtrek sudah di mana aja, Ibu? Apakah sudah juga merambah ke pasar luar negeri juga? Kebetulan sudah. Jadi dulu ini menarik ya, nama Transtrek dulu sebetulnya ada .id-nya. Karena waktu Transtrek didirikan 2019, saya dengan Pak Bujut hanya berpikir bahwa Transtrek bergeraknya di market Indonesia. Kemudian tahun 2023 kami mulai masuk ke pasar Malaysia. Dan di Malaysia menariknya adalah kami dipercaya oleh Perbadanan Islam Johor untuk membangun halal logistik platform. Yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini itu sudah officially bisa digunakan secara resmi di Malaysia. Nah, kemudian kami mulai masuk ke Singapura juga di tahun 2025 kemarin. Nah, kemudian kami juga masuk Australia mengkhususkan diri untuk R&D. Wah, jadi udah worldwide ya, luar biasa. Dan targetnya tahun ini adalah ke negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah targetnya. Baik Ibu, mungkin nextnya saya pengen penasaran lihat produk-produk dari Transtrek itu apa aja. Mungkin penasaran tuh dari tadi apa sih simulator itu? Mungkin kita bisa ke sana ya Bu ya, boleh? Baik. Baik, dan pemirsa, kami lagi bersama saya Vina Munawar di Women's Talk, masih bersama Ibu Anggia selaku founder juga CEO dari Transtrek. Ibu Anggia, dari tadi saya penasaran sekali untuk melihat penasaran apa sih sebenarnya ini, ada dashboard, ada maps dan lain sebagainya, dan juga bisa dijelaskan nggak sih Bu apa aja sih produk atau jasa yang ditawarkan oleh Transtrek? Iya, oke Mbak. Jadi yang pertama ini ada dashboardnya Transtrek ya. Jadi Transtrek itu sebetulnya bukan hanya menyediakan GPS ya. Jadi umumnya orang taunya adalah kalau Transtrek ini perusahaan GPS gitu. Nah, sebetulnya Transtrek ini lebih dari itu. GPS itu hanya 10% dari fitur yang ada di produknya Transtrek. Nah, fokus utama dari Transtrek sebetulnya adalah menyediakan data yang bisa dijadikan bahan untuk perusahaan mengambil keputusan. Sebagai contoh, kalau bisa dilihat di sini di dashboardnya Transtrek, ini kita bisa lihat bahwa selama 1 tahun ke belakang pelanggaran driver atau pengemudi ini udah lebih dari 2,5 juta. Jadi mulai dari rem mendadak, belok mendadak, kemudian juga mungkin jika menggunakan produk driver management system mengantuk, merokok, menggunakan HP dan lain-lain.
Kemudian kalau dilihat Transtrek sudah membantu pelanggan untuk optimalisasi rute itu 1 tahun terakhir adalah 168.000. Jadi setiap perusahaan logistik terutama yang mengambil barang di beberapa titik, kemudian harus juga mengantarkan barang di beberapa titik. Nah, Transtrek membantu untuk memilihkan rute yang paling optimal. Jadi bukan hanya berdasarkan Google Maps, titik macet atau jarak yang tercepat, tapi juga jenis dan tipe kendaraan serta kapan tutup dari tujuannya. Ini ada carbon emission juga karena Transtrek bisa memproduksi report ESG. Nah, jadi kita bisa melacak carbon emission. Jadi ini per tahun kita lacak ini ada 1,4 juta ton carbon emission dari seluruh unit-unit pelanggannya Transtrek ya. Kebetulan Transtrek ini sudah punya customer lebih dari 1.600 saat ini. Kemudian kita sudah mengelola lebih dari 200.000 unit pelanggan. Wah, sudah banyak sekali ya kliennya Ibu ya. Namun kalau menurut Ibu, kalau kita bicara tentang efisiennya ya, menggunakan Transtrek sama tidak, dari segi logistik itu berapa persen Ibu kira-kira lebih efisien kalau menggunakan Transtreknya? Berdasarkan survei yang kami lakukan setiap tahun ya, ini biasanya kami lakukan survei ini untuk customer yang sudah menggunakan produk Transtrek lebih dari 20 unit. Karena itu akan lebih mudah untuk dihitung. Nah, Transtrek bisa membantu meningkatkan sampai dengan 40% optimalisasi kendaraan, produktivitas dan profitabilitas. Dan Transtrek membantu menurunkan sampai dengan 30% untuk ketidakefisienan dari operasional logistik dan transportasi. Berarti udah cukup tinggi ya Ibu ya, 40-50% tadi itu untuk membantu efisiensi dari perusahaan tersebut. Kalau kita melihat dari challenge-nya Ibu, tantangan dalam menjalankan bisnis ini apa aja sih Ibu? Tantangannya yang pertama adalah edukasi. Jadi banyak perusahaan yang masih melihat bahwa teknologi ini adalah biaya atau cost gitu ya, atau beban. Jadi bukan investasi gitu. Nah, tapi saat ini karena tuntutan dari lingkungan juga mengharuskan perusahaan untuk berteknologi, ini cukup membantu Transtrek sebetulnya untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama dari regulasi. Jadi sejak 2019, Kemenhub sudah mengeluarkan aturan bahwa public transport itu harus menggunakan telematika armada atau yang lebih mudah dikenalnya adalah GPS. Dan ini datanya harus terhubung dengan server Kementerian Perhubungan sehingga pemerintah bisa memantau keselamatan dari public transport. Nah, bagi perusahaan yang tidak menggunakan, maka izin trayek dari unit itu tidak akan diberikan. Nah, karena law enforcement-nya jelas, jadi mau tidak mau pelaku bisnis harus memenuhi. Nah, otomatis tingkat keselamatan kan juga semakin tinggi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis Transtrek karena kami satu dari 10 vendor yang bisa terhubung dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian hal lainnya adalah yang terkait dengan odol saat ini ya. Walaupun memang law enforcement-nya masih belum tajam ya, jadi baru hanya sekedar tilang, tapi masih bisa jalan lagi truknya. Nah, tapi mungkin satu saat kalau law enforcement-nya sudah lebih jelas, tingkat keselamatan juga makin tinggi karena kecelakaan truk-truk yang odol ini bisa dihindari. Gitu. Oke, kalau tadi kan kita banyak membicarakan terkait logistik dari pertambangan atau enggak industri-industri ya Bu ya. Kira-kira Transtrek udah ada belum kalau di passenger bus gitu? Udah pernah implementasi di sana Ibu? Sudah jelas ada. Jadi 2019 pertama kali Transtrek berdiri sebetulnya kami banyak diserap oleh dua perusahaan yaitu logistik dan public transport. Jadi kalau Mbak ke arah Bandung ya ada tol Cipularang, Cikampek itu banyak travel yang di belakangnya ada brandingnya Transtrek nih. Nah jadi memang karena mereka sudah
teroptimize menggunakan teknologinya Transtrack. Jadi kalau supirnya ngebut, ada buzzer gitu ya. Jadi si penumpang juga dengar, oh ini si supirnya nih ngebut gitu ya. Jadi di public transport baik itu di travel minibus, passenger car yang termasuk juga untuk rental, bahkan sampai ke bis besar itu juga sudah. Oke, karena juga memang meningkatkan safety ya untuk menggunakan Transtrack ini, apalagi di bus-bus yang membawa mungkin puluhan orang ya. Jadi itu sudah meningkatkan safety juga. Terus kedepannya langkah apa nih Bu, ekspansi dari Transtrack? Oke, oh ya sebelum masuk ke ekspansi saya mau ada tambahan sedikit nih Mbak. Jadi kelebihan Transtrack dibanding dengan yang lain, perusahaan lain adalah kami memberikan kompensasi kecelakaan. Something like asuransi jadi, gitu ya? Pada prinsipnya ini adalah sama seperti asuransi tidak bernama. Tapi karena kami bukan perusahaan asuransi, jadi kami menyebutnya kompensasi kecelakaan. Sebetulnya yang diasuransikan adalah produknya Transtrack ke perusahaan asuransi. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi dan kami sudah punya hak cipta untuk itu. Jadi tidak bisa ada perusahaan lain yang mengikuti program serupa sama dengan Transtrack. Nah, jadi dengan program ini kami menyebutnya We Care. Jadi siapapun pengemudinya, siapapun penumpangnya, kalau unit kendaraan itu menggunakan Transtrack dan terjadi kecelakaan, maka kami akan berikan kompensasi per orang itu 50 juta untuk cacat tetap atau meninggal dunia, kemudian juga santunan kematian 5 juta per orang, dan santunan pengobatan 5 juta per orang per kejadian kalau terjadi luka-luka. Nah, ini tidak perlu bayar tambahan biaya apapun. Ini sudah termasuk ke dalam biaya bulanan dari menggunakan sistem atau produknya Transtrack. Jadi ini adalah added value yang kami berikan untuk pelanggan. I see, berarti itu value tambahan yang diberikan. Biasanya kalau kita mau ada asuransi kita harus nambah juga ya nominal uangnya. Ini udah termasuk dari biaya bulanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada Transtrack. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Ibu Anggia, mungkin selanjutnya pemirsa juga penasaran nih terkait leadership Ibu Anggia nih, seorang wanita yang mungkin didominasi oleh lelaki ya di industri teknologi, logistik gitu kan, banyak laki-laki. Dan namun kita akan berbicara terkait ke leadershipan Ibu sesaat lagi sajadah berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, masih bersama kami di Women's Talk bersama Ibu Anggia Meisesari selaku founder juga CEO dari Transtrack. Ibu, kalau tadi kita udah ngobrolin terkait angka dan juga teknologi ya, ini saya mau mendalami lagi terkait Ibu nih, seorang pemimpin wanita mungkin yang di industri yang didominasi banyak laki-laki. Bagaimana tuh Ibu, sebagai Ibu melihat tantangannya sebagai seorang wanita yang di industri yang didominasi laki-laki? Ya, kebetulan peran sebagai pemimpin ini bukan hanya diawali di Transtrack ya. Jadi di dua perusahaan saya sebelumnya itu juga saya memang sudah menduduki jabatan yang tertinggi lah di perusahaannya. Nah, tantangannya sebetulnya adalah kita sebagai perempuan itu sering diragukan. Apalagi yang tadi Mbak sampaikan, ini dunianya didominasi oleh laki-laki. Tapi yang menariknya adalah ketika saya membangun Transtrack 2019 bulan April ya, jadi sebenarnya bulan ini tepat 7 tahun ini Transtrack, itu saya mulai dengan 12 orang dan sekarang sudah bisa berkembang lebih dari 430 orang dalam 7 tahun. Nah, 12 orang pionir tim itu 75% adalah tim saya di perusahaan sebelumnya. Jadi ada trust dari mereka untuk ikut membesarkan Transtrack bersama saya sejak awal. Nah, kuncinya adalah memang harus lead by example, memimpin dengan contoh. Ketika tim sudah melihat bahwa kita sebagai wanita pimpinan yang punya kapabilitas, mereka akan muncul rasa percaya, sehingga akhirnya mereka juga mau berjuang bersama. Jadi intinya sih sebetulnya lead by example kalau menurut saya ya. Oke, berarti
cara kepemimpinan ibu adalah lead by example ya. Kalau kita melihat dari sisi banyak perannya ibu ya, sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, ibu dan juga istri dan sebagainya, itu bagaimana ibu menyeimbangkan itu semua? Karena wanita biasanya kan dituntut sebagai Wonder Woman ya, harus bisa semua tuh. Ya betul sekali Mbak, jadi dari sejak awal saya berkarir, memang saya tetap memposisikan diri ketika sudah sampai rumah. Walaupun jabatan saya di perusahaan lebih tinggi daripada suami saya di kantornya gitu ya, tetap ketika pulang ke rumah suami adalah kepala keluarga. Apalagi kalau di Muslim kan memang laki-laki nih imam gitu ya. Jadi saya selalu memposisikan diri, memang saya sebagai istri yang apapun tindakan saya itu memang harus sudah diketahui dan disetujui oleh suami. Nah tantangannya memang adalah ketika harus traveling atau kemudian banyak meeting sampai dengan malam, ini biasanya dari awal saya sudah komunikasikan jadwal, kemudian juga saya sudah harus mengatur juga di rumah seperti apa, karena bukan hanya ada suami saya, ada anak saya, tapi juga kebetulan ibu juga ada di rumah bersama. Dan ini sebetulnya satu strategi juga, karena ketika berkarir memang harus punya support system yang kuat sekali. Karena saya sendiri sejak dulu tidak ingin menitipkan anak ke siapa-siapa kecuali ke keluarga gitu ya, dan untungnya ibu saya memang bersedia gitu ya, jadi ketitipan ketika ibunya memang harus dinas nih gitu ya, ketika saya harus dinas. Kemudian juga harus mengkomunikasikan selain ke suami juga ke anak yang usianya lebih muda, kemudian masih emosional anak-anak gitu ya. Kadang-kadang sedih juga ketika dia ada lomba kegiatan di sekolah gitu ya, dia bilang, "Mami kenapa sih nggak bisa kayak ibu-ibu lain gitu ya yang dateng nonton gitu ya, sedangkan saya harus kerja." Kalau nggak ada meeting biasanya saya upayakan untuk hadir, tapi ketika ada meeting penting mau tidak mau saya harus meyakinkan anak saya. Makanya anak saya sejak kecil itu sudah sering ke Transtrek supaya bisa melihat lingkungan kerja ibunya seperti apa, bahkan kenal dengan tim-timnya Transtrek. Sehingga ketika saya bilang, ya karena kalau nanti mami nggak kerja, nanti Transtrek kalau tutup kasihan. Om ini nanti nggak bisa kerja loh, nanti kasihan gitu ya, gimana nanti buat jajan. Jadi saya berupaya untuk memberikan pengertian yang bisa dipahami lah untuk anak seusianya. Baik, berarti emang harus menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga ya. Betul sekali. Tapi kalau ibu sendiri melihat tantangan sebagai wanita ya secara general mungkin di Indonesia, apa aja sih bu tantangannya yang mungkin banyak terjadi di banyak industri di Indonesia? Banyak peran yang sebetulnya bisa diambil oleh perempuan, itu sering tidak diberikan kesempatan. Itu kalau saya lihat, karena memang masih banyak industri yang melihat gender itu jadi batasan atau jadi hambatan gitu. Kemudian yang kedua, banyak sekali juga gitu ya laki-laki yang ketika dipimpin oleh seorang perempuan itu sudah tendensinya meragukan yang di awal tadi saya sebutkan. Makanya perlu effort lebih bagi perempuan ketika dia ingin jadi pimpinan atau punya peran yang lebih di perusahaan dibanding mungkin laki-laki ya gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena sudah cukup banyak sekarang perempuan yang justru bisa berperan lebih baik. Karena mungkin ada sisi feminitas yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ketika menduduki peran tertentu itu lebih sesuai, lebih cocok gitu. Jadi ya tantangannya sebetulnya lebih ke arah meragukan sih. Iya, mungkin lebih diragukan ya ibu ya, karena mungkin wanita mungkin dianggap lebih ya mungkin quote-unquote lemah ya, laki-laki jadi mungkin lebih diragukan. Mungkin kalau saya penasaran ibu, apakah keluarga seluruhnya awalnya itu mendukung ibu untuk berkarir atau membuka bisnis atau gimana, dan bagaimana ibu melihat support keluarga itu untuk perkembangan karir ibu sendiri? Dari awal saya dengan suami saya itu memang kebetulan saya juga sudah bekerja ya sebelum kami menikah. Tapi ketika sudah menikah, sudah punya anak, memang saya berupaya untuk ngobrol ke suami bahwa memang saya tidak bisa menjalankan peran hanya sebagai ibu rumah tangga, dan kebetulan suami juga melihat bahwa
saya punya potensi untuk berkarir. Jadi memang beliau sudah dari awal support. Gitu. Hanya untuk membuka bisnis sendiri ini memang perlu perjuangan saat itu karena puluhan tahun saya bekerja untuk orang lain yang biasanya setiap tanggal 1 hanya menantikan gaji. Yang rasanya kok lama banget sih tanggal 1. Kalau sekarang kebalik, udah mau tanggal 1 lagi ya karena sekarang sudah harus menggaji gitu ya, dan itu tantangannya luar biasa apalagi ketika Covid ya. Transtrek 2019 di awal, setahun kemudian sudah COVID gitu ya, itu cukup berat dan dukungan suami luar biasa. Kalau beliau tidak support mungkin Transtrek tidak bisa ada juga sampai sekarang ya. Jadi dukungan keluarga itu penting karena ya ridho keluarga ya, saya pikir itu faktor penting untuk membuat aktivitas kita juga jadi berkah, jadi lancar ya. Baik, ya. Dan mungkin terakhir Ibu, ada nggak sih tips sukses atau quote dari Ibu untuk para wanita di luar sana yang mungkin bercita-cita ingin juga membuka bisnis juga sukses seperti Ibu? Pesan saya adalah perempuan jangan hanya menunggu kesempatan, tapi perempuan juga bisa menciptakan. Perempuan bisa memimpin dengan hati, bisa lebih disiplin, dan saya yakin peran wanita sebagai pemimpin itu akan terbuka sangat lebar di kemudian hari. Wah, luar biasa sekali, terima kasih banyak Ibu Anggia Meisasari selaku founder dan juga CEO dari Transtrek, sangat menginspirasi, insightful sekali, dan sehat selalu Ibu, semoga sukses selalu ya Ibu ya. Mbak, terima kasih Ibu. Dan pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Anggia Meisasari selaku founder juga CEO dari Transtrek. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah untuk membangun bisnisnya atau mulai jenjang karirnya dan lain sebagainya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.